adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard.
Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal.
Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnewsbogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi 2 saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput 2 temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter.
Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga.
Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu, ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja. Anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi. Netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut. Di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah, kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A.
Satu di antaranya adalah Abi Aulia, anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A, namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayat CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang.
Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian.
Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia,
anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu, ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja. Anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi. Netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi.
Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang.
Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut.
Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi.
Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah.
Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin?
Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi 2 saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput 2 temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021.
Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan, posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti.
Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi.
Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh.
Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia, anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu.
Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi.
Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayat CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang.
Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah, kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan.
Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November.
Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu, ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja. Anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi. Netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut. Di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A.
Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayat CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021.
Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. 1 terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. 1 di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat,
keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah.
Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah, kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memori card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet,
Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel.
Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan.
Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia.
Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnewsbogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi 2 saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput 2 temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil.
Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu, ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja. Anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi. Netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya.
Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam.
Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memori card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia, anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu.
Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi.
Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayat CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang.
Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan.
Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November.
Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu, ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja. Anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi. Netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut. Di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah, kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A.
Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021.
Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat,
keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah.
Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet,
Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnewsbogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel.
Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan.
Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia.
Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi 2 saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput 2 temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. 1 terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. 1 diantaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil.
Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu, ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja. Anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi. Netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya.
Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam.
Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu.
Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. 1 terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. 1 di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi.
Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang.
Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan.
Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November.
Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu, ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja. Anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi. Netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut. Di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah, kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A.
Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021.
Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunNewsBogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A.
Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayat CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan.
Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang.
Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut.
Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi.
Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah.
Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayat CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin?
Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi 2 saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput 2 temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021.
Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan, posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti.
Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi.
Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh.
Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu.
Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi.
Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang.
Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan.
Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November.
Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu, ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja. Anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi. Netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut. Di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah, kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A.
Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021.
Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. 1 terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. 1 di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A.
Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan.
Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah, kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang.
Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut.
Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi.
Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah, kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah.
Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu, ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja. Anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi. Netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin?
Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021.
Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti.
Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi.
Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh.
Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi, ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu.
Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunNewsBogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan. Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada dua tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi.
Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November. Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja, anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi, netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut, di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut, saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang.
Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnewsbogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah, kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi, Rohman katakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar dan mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter. Bos konter tempat Arigi bekerja ikut terseret kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bos konter tersebut ikut diperiksa polisi terkait keberadaan Arigi di malam kejadian pembunuhan.
Hal tersebut diungkap oleh Rohman Hidayat, pengacara Arigi. Sebelumnya Arigi membantah keras pengakuan Danu yang ungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di dusun pada malam kejadian. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV itu mereka kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil 1 unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi. Fakta baru terkuak perihal sosok terduga sopir mobil Alphard yang sempat membawa jenazah korban kasus Subang. Sebelumnya, sosok sopir Alphard tersebut sempat jadi misteri lantaran kelima tersangka disebut tak bisa mengendarai mobil. Hingga akhirnya terkuak fakta bahwa sebenarnya ada 2 tersangka yang punya SIM A. Satu di antaranya adalah Abi Aulia anak kandung Mimin. Pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang itu ternyata memiliki surat izin mengemudi, SIM A. Walau memiliki SIM A namun Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama mengaku tak bisa mengemudi. Sosok sopir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memang menjadi kunci dalam menemukan pelaku. Pasalnya pelaku berperan memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suhartini, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mobil tersebut awalnya menghadap ke rumah. Dalam prarekonstruksi, sopir memarkir mundur Alphard hingga melintang di jalan. Mobil Alphard kemudian diparkirkan dengan posisi bagian depannya menghadap ke arah jalan. Pada prarekonstruksi yang diperagakan berdasar kesaksian Danu, Yosef, Arigi dan Abi kemudian mengangkat jasad Tuti ke dalam bagasi. Kemudian disusul Yosef menggotong sendiri jasad Amalia Mustika Ratu ke bagasi Alphard. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan dalam prarekonstruksi sopir mobil Alphard adalah Abi Aulia. Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, mengaku tidak bisa mengemudi. Arigi pun mengaku belum pernah mengendarai mobil. Adiknya, Abi Aulia pun kata Arigi tak bisa mengemudi. Walau tidak bisa mengemudi namun Abi Aulia diketahui memiliki SIM A. Soal ini Arigi tidak membantahnya. Arigi Reksa Pratama mengungkap bukan hanya Abi, tapi Mimin pun memiliki SIM A. SIM A itu sama ibu barengan bikin SIM barengan, cuman yang datengnya malah SIM A, padahal bikinnya SIM C, SIM kolektif gitu, kata Arigi. Karena ada kesalahan, kata Arigi, Mimin dan Abi kemudian kembali membuat SIM C. Selama ini Arigi mengaku belum pernah sama sekali belajar mengemudi. Pengacara Arigi, Abi, Mimin dan Yosef, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya tidak bisa mengemudi. Ada fakta baru terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang soal para tersangka, rupanya tersangka Abi Aulia, anak tersangka Mimin Mintarsih diketahui memiliki SIM A. Padahal berdasarkan pengakuan pengacara tersangka Yosef Hidayah CS, Rohman Hidayat, keempat kliennya itu tak ada yang bisa mengendarai mobil. Mobil yang awalnya membelakangi jalan itu pun berganti posisi jadi menghadap ke jalan. Posisi mobil itu juga cukup janggal karena ban depannya naik ke teras rumah Tuti. Muncul dugaan bahwa pengemudinya tidak terlalu mahir dalam berkendara, bahkan Rohman katakan bahwa tak ada satupun kliennya yang bisa mengendarai mobil. Sementara itu, rupanya diam-diam Abi Aulia memiliki SIM A khusus untuk kendaraan roda 4, hal itu bahkan dibenarkan oleh sang kakak, Arigi. Mendengar itu Arigi pun tampaknya tak bisa mengelak lagi. Ia berdalih bahwa SIM itu dimiliki Abi Aulia karena salah cetak. Setelah itu, kata Arigi, Abi Aulia pun membuat SIM lagi khusus motor, namun ia menyimpan SIM A tersebut untuk berjaga-jaga. Penyidik Polda Jawa Barat kembali gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini, Senin 13 November.
Di samping itu, YouTube channel Misteri Mbak Suci mengungkap adanya pintu di samping konter tersangka Arigi. Sementara itu, ada temuan baru di konter handphone tempat tersangka Arigi bekerja. Anak Mimin mengaku berada di konter saat malam kejadian. Misteri Mbak Suci pun sempat menelusuri konter milik Arigi. Netizen pun banyak yang curiga dengan adanya pintu di dalam konter tersebut. Mbak Suci akhirnya menelusuri konter tersebut. Di dalamnya ada sebuah pintu misterius yang menurut Arigi itu adalah pintu menuju gudang. Untuk membuktikan kecurigaan warganet, Arigi pun membuka pintu tersebut. Saat dibuka, benar saja ada beberapa barang tak terpakai di ruangan kecil itu. Tersangka kasus Subang, Arigi Reksa Pratama rupanya memiliki ciri khusus yang tak pernah berubah sejak tahun 2021 lalu. Kebenaran atas kesaksian Danu terhadap keterlibatan Arigi dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini masih simpang siur. Danu meyakini bahwa Arigi dan Abi ada di TKP kasus Subang. Kata Danu, mereka berdua datang di rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 1 WIB pada 17 Agustus 2021. Sedangkan Arigi mengaku sampai di konter tempatnya bekerja pukul 23 waktu Indonesia Barat. Danu bersaksi kondisi rumah Tuti malam itu gelap, hanya lampu garasi yang menyala. Arigi juga mengaku tak mengenal Danu. Padahal Danu pernah mengantar Yosef ke rumah Mimin dan bertemu dengan dua orang tersebut. Lantas bagaimana Danu tahu bahwa yang datang malam itu adalah Arigi, Abi dan Mimin? Danu diyakini melihat secara jelas wajah Arigi dan Abi Aulia. Momen Danu melihat wajah Arigi dan Abi, kata Taufan, terjadi ketika mengangkat jasad Tuti Suhartini. Bila diperhatikan sejak tahun 2021, sebenarnya ada satu ciri khusus pada tubuh Arigi. Sejak 2021, Arigi selalu memiliki kumis. Kumis Arigi tampak tak begitu tebal. Selain itu, Arigi memiliki alis yang cukup tebal. Pun dengan potongan rambutnya yang tak pernah berubah sejak tahun 2021. Sayangnya Danu sendiri tak begitu menyadari dengan ciri khusus tersebut. Ciri khusus gak tahu, kata Taufan. Danu pun, kata Taufan, tak pernah ditunjukkan oleh penyidik soal sketsa yang pernah dirilis polisi. Beda nasib ayah dan anak sambung tersangka kasus Subang, Yosef dan Arigi jadi sorotan. Diketahui, Yosef resmi ditahan sejak pertengahan Oktober 2023 seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun lalu itu akhirnya menemui titik terang. Hal itu lantaran Danu menyerahkan diri sebagai pelaku kasus Subang. Tak cuma mengakui kesalahan, Danu juga membongkar peran 4 pelaku kasus Subang yang selama ini disembunyikannya. Hingga akhirnya, semua nama yang disebutkan Danu terlibat dalam kasus Subang pun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Mereka adalah Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Resmi jadi tersangka, Danu dan Yosef langsung ditahan. Beda nasib dengan Yosef, Arigi nyatanya masih bebas beraktivitas di luar rumah. Bahkan, Arigi masih bekerja guna mencari nafkah untuk keluarga. Arigi memang diketahui berprofesi sebagai penjaga konter HP. Dari profesi itulah Arigi bisa menghidupi kebutuhan keluarganya, termasuk Mimin dan Abi. Status tersangka yang disandangnya ternyata tak mempengaruhi penilaian masyarakat kepada Arigi. Pemuda asli Subang itu bahkan mengakui pemilik konter HP tempatnya bekerja tetap baik memperlakukannya. Arigi pun masih boleh bekerja di sana. Sementara itu untuk omset penjualan konter HP, Arigi mengaku tidak ada masalah. Sekalipun banyak pembeli yang sadar dirinya terseret kasus Subang, Arigi menyebut para pelanggan tidak terpengaruh. Tak cuma masih bisa mencari nafkah, Arigi nyatanya juga masih aktif di media sosial TikTok. Namun setelah disorot, Arigi mendadak mengunci semua akun media sosialnya. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ialah, merekam Arigi, kata Rohman saat dihubungi tribunnews.bogor.com Rabu, 8 November 2023. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
Berarti ada aktivitas Arigi di situ jelas, ungkapnya. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka Mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadhanu, ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara, TKP, pada tengah malam. Ramdhanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah, kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alphard. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdhanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Arigi bantah keras pengakuan Danu. Arigi menyebutkan memiliki rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kejadian. Diketahui, rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting, hal itu lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara itu tetangga konter HP pun, Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengacara Arigi,